Selamat pagi, Mak. Karena Mama Nandi syutingnya pagi-pagi ya, di luar lagi nih. Nah, masih dengan mama-mama yang belum juga dikaruniai anak ya. Ini masih temanya, ini masih untuk kalian. Kenapa? Karena sebenarnya Mama Nandi juga punya pengalaman yang sama ya. Tapi sebelum Mama Nandi cerita, jangan lupa follow Instagram Sekolah Mak dan subscribe YouTube Sekolah Mak juga, supaya Mama Nandi juga semakin semangat kasih dan bagi informasi, terutama informasi kesehatan ibu dan bayi buat kamu semua ya. Nah, kalau dihitung-hitung sih, Mama Nandi itu nikah 6 tahunan baru punya anak ya, dengan berbagai macam usaha, dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Jadi di tahun pertama itu tahun yang paling sulit. Kenapa? Karena tahun pertama itu adalah kita masih adaptasi dengan pasangan kita, kemudian kita didesak oleh lingkungan ya. Sebenarnya keluarga nggak mendesak, cuman lingkungan mendesak dan pengen tahu apakah kita hamil apa enggak. Nah, itu yang kadang-kadang buat stres ya. Nah, tetapi karena Mama bidan, jadi Mama tahu yang paling utama itu sebenarnya yang harus kita ketahui adalah apakah organ reproduksi itu sehat apa enggak. Jadi saran Mama nih buat kamu-kamu yang pengen hamil, cek dulu deh kesehatan organ reproduksi. Untuk yang perempuan, cek dulu apakah sel telurnya itu bagus ya, karena ada orang-orang tertentu yang terjadi misalnya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sel telurnya itu tidak ada yang mateng. Nah, kapan terjadi kehamilan ya? Jadi cek dulu ke dokter kandungan bagaimana kondisi rahim kita. Yang pertama kita mau tahu rahim kita itu ada kistanya apa enggak, ada miomanya apa enggak ya. Kemudian bagaimana kondisi menstruasi kita. Nah, itu cek dulu ya. Nah, kalau udah ternyata sehat, baru pasrah. Nah, Mama Nandi dulunya begitu. Saya cek dulu, ini kondisi rahim saya ini bagus apa enggak. Jadi saya enggak mau pasrah dulu, ya udah deh, sabar dulu enggak. Jadi kita cek dulu secara medis, ternyata sehat, baru pasrah. Nah, yang kedua, ini suami juga harus periksa. Jadi suami nggak boleh egois, nggak boleh mikir bahwasanya oh yang perempuan tuh sebenarnya yang paling penting diperiksa dalam proses kehamilan. Enggak. Jadi proses kehamilan itu 40% itu disebabkan oleh pria, faktor pria, 40% faktor wanita, dan sisanya 20% itu adalah faktor pasangan. Jadi buat mama-mama netizen di luar sana yang masih menyalahkan si wanita, itu nggak bener ya. Jadi udah nggak zamannya lagi bahwasanya tidak hamil tuh perempuannya yang salah. Enggak, itu perlu diupdate lagi ilmunya. Nah, itu ya. Jadi sama-sama periksa. Yang pria juga periksa bagaimana kondisi spermanya. Nah, zaman sekarang ini banyak kualitas spermanya yang kurang, bukan karena kemampuannya untuk misalnya berhubungan intim, bukan, tetapi kualitas si spermanya itu mungkin karena yang pertama adalah radiasi, yang kedua stres, yang ketiga faktor merokok ya, yang akhirnya sperma yang dihasilkan tidak bagus kualitasnya. Nah, jadi yang kedua ini sama-sama periksa. Nah, tentu mama dan suami juga sama-sama periksa dan menemukan ternyata ada masalah di situ. Nah, ini buat kamu-kamu juga, pasangan-pasangan muda dan pasangan tua ya. Pemeriksaan itu dilakukan bukan untuk mencari kesalahan. Ingat ya, bukan mencari kesalahan, tetapi untuk mengetahui apa yang salah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kadang-kadang itu netizen suka nanya, siapa yang salah? Si A apa si B? Nah, terus mereka kalau tahu siapa yang salah maunya apa? Nah, itu. Jadi jangan terpancing dengan omongan netizen.
Jadi pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa yang salah dan di mana letak kesalahannya sehingga pasangan ini bisa memperbaiki, ya. Nah, kalau di mama ya, mama itu ternyata tuba kanan itu dia sumbat, ya. Itu melalui pemeriksaan HSG. Kemudian kalau suami ini sekarang juga banyak ya mengalami oligoasteнотерatozoospermia, ya. Dan yakinlah walaupun oligoastenoterato yang mampu membuahi membuahi sel telur itu hanya satu dari berjuta-juta sperma yang berhasil membuahi cuman satu lah yang dibutuhkan. Jadi kamu di luar sana nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah panik, ya. Nah, perjalanannya begitu. Nah, setelah tahu baru kita pasrah, ya, baru kita jalani hidup sehat, kita pasrah. Nah, terus di usia pernikahan yang tahun ketiga, Mama Nande melakukan inseminasi buatan, ya. Jadi 3 kali inseminasi buatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu dengan dokter Tono, dengan dokter Ruswana Anwar di klinik Esther, ya. Nah, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, inseminasi buatannya itu 3 kali, sekali berhasil, tetapi ternyata blighted ovum, jadi janinnya itu nggak berkembang, akhirnya gugur dia sendiri. Nah, kemudian coba lagi 2 kali lagi, ya, 2 kali lagi inseminasi buatan di Medan dengan dokter kandungan yang mama tentu sudah percaya, ya. Dan dua-duanya gagal. Nah, jadi pada saat gagal, down. Ini psikis mama yang sedang berusaha buat punya anak. Saat gagal, down. Nanti muncul lagi semangat, gagal lagi, down, muncul lagi. Yang buat semangat apa? Yang buat semangat itu kalau kita itu kumpul di komunitas yang juga sulit punya anak. Nanti misalnya suatu pasangan ternyata dia berhasil punya anak. Nah, itu yang memicu semangat kita untuk naik lagi, ya kan? Nah, ternyata pasangan yang lain lagi berhasil lagi, lebih semangat lagi, karena di komunitas itu kita saling menyemangati, ya. Nah, udah 5 kali inseminasi buatan terus gagal terus. Akhirnya mama mikir, ya udah deh, apa nih usaha yang dilakukan? Ya udah, bayi tabung. Akhirnya bayi tabung. Jadi bayi tabung itu dilakukan di usia kehamilan, di usia pernikahan yang kelima, ya, ke-5 atau mau jalan ke-6 tahun, ya. Jadi mama benar-benar prepare 1 tahun buat mempersiapkan diri buat bayi tabung. Kenapa? Karena mama berpikir proses kehamilan itu terjadi itu apabila si sperma sama sel telur itu ketemu. Nah, secara logika tuba mama sebelah kanan itu udah sumbat, artinya pintu udah ketutup, ya, walaupun sudah dilaparoskopi. Nah, mungkin sebelah kiri masih kebuka tapi tipis. Nah, sementara si sperma juga mungkin jalannya lambat, ya. Jadi bagaimana mereka ketemu kalau sebenarnya tidak ada yang mempertemukan? Jadi secara logika saja mama berpikir, ini bayi tabung ini kan si sperma sama si sel telur udah dipertemukan, bahkan sudah dimasukkan 1 sperma pada 1 sel telur, ya. Jadi sudah bakal ketemu. Kalau mama bilangnya kalau dia hamil alami itu namanya cinta alami, ya. Kalau inseminasi itu kawin yang dijodohkan, tapi kalau bayi tabung itu kawin paksa, karena mau nggak mau, suka nggak suka, ya dikawinin aja gitu. Nah, jadi akhirnya mama berpikir ini deh salah satu cara yang bisa dilakukan bayi tabung. Akhirnya prepare setahun gaya hidup sehat dan menyetop semua upaya, ya. Karena kalau kita mendengarkan banyak sekali saran-saran netizen yang sebenarnya dia pun belum tentu tahu, ya, itu lama-lama kita bisa gila sendiri, Mak. Bukan cuma stres, gila.
karena semua yang disarankan kita lakukan. Misalnya nih, itu tuh ada makan telur. Nanti ada yang ngasih tahu lagi, tuh di ujung sana ada minum air putih misalnya. Diam-diam pergi ke sana minum air putih. Jadi kadang-kadang udah nggak rasional lagi sih sebenarnya. Tapi ya namanya upaya ya, karena Mama Nanda itu berpikir Tuhan memberikan memberikan hasil dari apa yang kita upayakan. Jadi kalau upaya kita keras, ya Dia juga melihat gitu. Itu adalah moto yang selalu Mama pakai kemana-mana. Jadi Tuhan yang melihat dan menentukan seberapa besar upaya kita untuk mencapai sesuatu. Nah akhirnya setelah berpikir bayi tabung, ya udah deh, bayi tabung deh akhirnya. Nah jadi setelah bayi tabung, dengan prosesnya alhamdulillah berhasil. Nah ternyata disimpan ada 6 embrio yang di freeze dan disimpan. Dan 3 tahun kemudian Mama datang lagi untuk tahu cycle lah istilahnya ya. Tapi akhirnya gagal. Dan pada saat gagal itu ya udahlah ya, yang penting alhamdulillah satu udah berhasil dulu. Oke, jadi buat kamu yang masih sebulan misalnya, 2 bulan udah galau, udah stres, udah nggak ngerti lagi mau ngapain, wah kumpul deh dengan teman-teman yang memang mereka memang pejuang dalam pengen hamil ya. Itu lebih banyak lagi masalah yang mereka hadapi, lebih banyak lagi hambatan yang mereka alami gitu, dan mereka survive gitu. Jadi ya harus semangat ya. Jadi kalau Mama bisa kasih saran yang buat kita berhasil itu, satu, yakin, yang kedua semangat, yang ketiga berdoa dan bersedekah ya. Itu usaha sudah kita lakukan, ternyata belum, ya apa boleh buat, berarti memang skenario-nya begitu ya. Tapi tetap jangan putus usaha. Oke? Mudah-mudahan berhasil ya dan bermanfaat untuk